Hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah majelis ta'lim, mari kita awali, kita buka dengan barakah surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada segenap yang telah mewakafkan musalla ini, mewakafkan tanah, mewakafkan bangunan, yang tengah mengulurkan tangannya untuk membantu memakmurkan masjid ini, yang hadir istiqamah di musalla ini, yang bantu zahir walaupun batin, materi ataupun non materi, semuanya dan seluruh jajaran takmir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala jerih payah dan amal perbuatan mereka sebagai amal jariyah. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah senantiasa mengabulkan segala hajat, doa dan munajat-munajatnya. Walikulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng maos doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Monggo sareng-sareng maos istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya was
واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يباركن pria wanita aja mengaji syariat belaka gor pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, asatidzah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan takmir musalla sabilillah, segenap hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, petang hari ini 29 Jumadil Ula 1442 Hijriah bertepatan dengan 12 Januari 2021, melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Quran kitab Ma'alimut Tanzil karya Syekhul Imam Al-Mufassir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala fi suratil Baqarah. Tafsir suratil Baqarah sudah ya? Sudah kan? Ini sedikit mengingatkan kembali apa yang sudah kita baca. Pertama, suratul Baqarah. Surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Wahia madaniyah. Madaniyah artinya surat yang Allah turunkan
periode Madinah. Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Bahkan beberapa riwayat dari sahabat menyatakan bahwa surat yang pertama kali Allah turunkan di kota Madinah adalah surat Al-Baqarah. Wa hiya mi'atani wa thamanuna wa situ ayat, 286 6 apa 7? 286 atau 287? Kalau kita cek Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran 286 di Al-Quran ya. Tapi ditulis dalam kitab ini ma'atani wa thamanuna wa sab' 287. Di sini tertulis 287, tapi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim mushaf 286. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama Alif Lam Mim. Qala sahabah Abu Bakar As-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib likulli suratin saffatun aw sirrun. Setiap surat di dalam Al-Qur'an punya sir, punya rahasia, punya safwah, punya inti yang terpenting gitu ya. Wa sirruha was safwatuha fi awailis suwar, dan rahasia yang Allah letakkan dalam Al-Qur'an adalah di awal-awal surat. Salah satunya ayat pertama Alif Lam Mim fi awalis suwar minal mutasyabih. Ini adalah ayat mutasyabihat. Ada ayatun minha ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada yang ayat muhkamah. Muhkamah artinya jelas, cetha, welo-welo. Ada yang ayat mutasyabihah, ayat mutasyabih yang maknanya tidak jelas, samar-samar. Alif Lam Mim salah satu ayat mutasyabihah yang maknanya tidak jelas. Ista'tharallah bi'ilmih, yang Allah Ta'ala memang sengaja menyimpan makna ilmunya. Wahya sirrul Qur'an, dan itu merupakan rahasia Al-Qur'an. Fanahnu nu'min bidhahiriha. Kita beriman dengan zahirnya saja. Zahirnya adalah ayat suci Al-Qur'an. Wa nakilul ilma fiha ilallah. Tapi ilmu yang terkandung di dalamnya, makna yang terkandung di dalamnya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Alif Lam Mim. Kemudian ayat yang kedua, Dzalikal kitabu, qauluhu ta'ala dzalikal kitab. Qauluhu ta'ala dzalikal kitab. Mohon maaf. Kalau kita lihat di Al-Qur'an, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat yang kedua qauluhu ta'ala dzalikal kitab, ai hadzal kitab. Kitab ini atau kitab itu wa huwal Qur'an, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitab, Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu min indillahi ta'ala wa annahu al-haqq was-sidq. Tidak ada keraguan bahwa kitab ini dari Allah Ta'ala, dan tidak ada keraguan bahwa kitab ini berisi hak, kebenaran, as-sidqa, dan kejujuran, benar dan tidak ada yang salah, valid. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kemudian hudal lil muttaqin. Huda, hidayah. Huda atau hadiyun atau hidayah, petunjuk. Petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an hidayah li ahli taqwa, gitu ya. Al-Qur'an itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapa al-muttaqin tersebut? Siapa sih ahli taqwa? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayat berikutnya,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ciri-ciri, itu adalah sifat, itu tanda-tanda. Kalau tanda-tanda ini ada, berarti dia muttaqin. Kalau tanda tersebut ada, maka beliau termasuk ahlut taqwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertakwa, ahlut taqwa adalah alladzina yu'minun, orang-orang yang senantiasa beriman. Senantiasa beriman. Orang itu senantiasa beriman. Iman itu tasdiqun bil qalbi. Orang itu hatinya beriman. Wa iqrarun bil lisan, dan lisannya mengikrarkan, menguatkan keimanan yang di dalam hatinya. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan panca indera dan anggota tubuhnya. Sinkron ya. Yang di hati sama dengan yang di lisan dan sama dengan yang diamalkan. Amal perbuatan, lisan dan hati. Iman itu linear. Iman itu berkesinambungan. Iman itu tersambung, hati, lisan, perbuatan. Kalau hati tok, tapi lisan dan perbuatannya ndak, ya dipertanyakan. Nang jero hati, eling tok, eling tapi ndak sembahyang. Oh, harus sembahyang. Nggak bisa beriman kepada Allah lantas ndak sembahyang, nggak bisa. Iman dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Tasdiqun bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, kemudian iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan. Maka lisan kita diajak untuk wiritan, diajak untuk zikiran, diajak untuk istighatsahan, diajak untuk salawatan, diajak dibaan, diajak burdahan, diajak istighfar. Itu dalam rangka yang hati ini terucap dengan lisan, dan lisan juga menguatkan yang di dalam hati. Wal amalu bil arkan, dan amal dengan perbuatan tubuhnya. Thayyib. Alladzina yu'minun, orang-orang yang senantiasa beriman. Beriman dengan apa? Bil ghaibi, dengan yang gaib. Yang gaib itu yang tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa diraba dengan tangan dan kulit, tidak bisa dicium aromanya dengan hidung, tidak bisa dirasakan dengan lidah. Gaib. Gaib. Panca indera kita tidak bisa menangkap. Itu gaib. Alladzina yu'minun bil ghaib. Alladzina yu'minun. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa. Panca indera kita tidak mampu. Al-malaikah, al-malaikah, kita punya raqib atid. Ada malaikat Israel pencabut nyawa. Ada malaikat Mikail yang menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat Israfil peniup sangkakala. Gaib. Tidak pernah lihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah merasa memakan. Betul ya? Betul. Betul. Jangan pernah nyelawat gitu, takziah. Kelihatan ada malaikatnya. Ngoten nggih. Pernah nganter ke kuburan. Ngangkat pendosa dibawa ke kuburan. Pernah ngenteni nunggu malaikatnya datang balik. Kelihatan malaikatnya. Ngoten. Nggih. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan qadar, suratan takdir, beriman kepada yaumul akhir, hari akhirat, hari kiamat, beriman kepada alam barzakh, kehidupan di alam kubur. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kalau beriman dengan yang gaib tadi, dengan Allah, dengan para malaikat, dengan suratan takdir, dengan hari kiamat, dengan alam barzakh, lantas bagaimana? Wa yuqimunas shalah, maka ia kemudian menegakkan sholat. Ya, sangunya ke alam gaib itu nanti sholat. Bekal kita untuk menghadap yang gaib-gaib nanti itu adalah
Salat. Yuqimunas shalah, senantiasa menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum, dan dari yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan. Insyaallah kalau masalah amal, infak, sedekah jariyah, insyaallah orang Indonesia, insyaallah orang-orang yang biasa tasyakuran, tingkepan, apa lagi? Selapan, ngoten ya. Mitoni, apa lagi? Napa malih, Bu? Neloni, mitoni, napa malih? Insyaallah kalau kita insyaallah ya. Hol ya. Kita ini insyaallah sebetulnya diajari ya, dari waktu ke waktu untuk tasyakur ya, untuk tasyakur, untuk tasyakuran. Sebetulnya yaitu mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri ya. Kemudian ayat berikutnya yang ketiga, walladzi qauluhu ta'ala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Ayat yang ketiga, qauluhu ta'ala walladzina yu'minun, mereka adalah orang-orang yu'minun, orang yang senantiasa beriman, bima unzila ilaika, dengan yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Alladzina yu'minun, mereka orang-orang ahlut taqwa, al-muttaqin. Ahlut taqwa adalah yang ketiga, ayat yang ketiga, qauluhu ta'ala alladzina yu'minuna, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wama walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika, dan apa yang diturunkan min qablika kepada nabi-nabi sebelum engkau, yaitu Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa, Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Daud, kemudian ketiga Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa, kemudian ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wama unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada nabi sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, juga Nabi Allah Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirah, dan dengan hari akhirat. Wabil akhirah, dan dengan akhirat. Kenapa disebut dengan akhirat? Ad-darul akhirah, ay bil akhirah, ay bijaril akhirah, tempat tinggal yang terakhir. Sekarang ad-dunya, ay ad-darud dunya, tempat tinggal kita di dunia. Disebut dengan dunia karena dunuwiha. Dunia, dunu itu artinya dekat. Ya, dekat sama kita sekarang ini kita jalani. Bisa juga dari danaah. Danaah artinya rendah. Dunia itu kehidupan yang paling rendah. Yang paling dekat sama kita adalah dunia. Setelah dari dunia ada namanya daril akhirah. Di antara daril akhirah wa dari dunia ada darul barzakh. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat, kehidupan di alam akhirat, akhir itu terakhir, nggak ada lagi.
Akhir sudah, fil akhirah. Jangan dikira masih nanti setelah akhirat ada kehidupan lagi. Tidak ada. Terakhir sudah. Kalau dulu ada alam rahim, Bu, Ibu. Lah onten Bu. Kehidupan di dalam alam rahim, di perut para ibunda, jabang bayi niku bergerak-gerak. Lah ngoten Bu. Kakinya bergerak, tangannya bergerak. Lah ngoten Bu. Ada kehidupan, yaitu kehidupan bayi di alam rahim. Kemudian sang ibunda melakukan persalinan. Babaran nggih Bu. Nggih babaran niku maka jabang bayi tadi, si bayi yang hidup di alam rahim pindah ke alam dunia. Tapi tidak selamanya di alam dunia, karena harus meninggalkan dunia. Ketika meninggal dunia ya jasad berkalang tanah masuk ke dalam liang lahat. Ruh yang kemudian berpindah ke alam barzakh. Ruh itu di alam barzakh, ruh di alam kubur. Kemudian setelah itu Allah perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka seluruh jagat raya alam semesta dan kehidupan hancur lebur binasa. Kemudian dibangkitkan di alam akhirat, ya alam yang terakhir sudah. Alam rahim bukan alam terakhir, berikutnya ada alam dunia. Alam dunia tidak akan kekal selamanya, bukan kehidupan yang terakhir ini. Hati-hati, karena masih ada alam barzah. Alam barzah juga enggak terakhir. Selanjutnya setelah kiamat baru alam akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan dengan kehidupan yang terakhir itu loh, alam akhirat, kehidupan yang terakhir itu loh, hum mereka itu yuqinun, mereka itu yakin seyakin-yakinnya. Wabil akhirati hum yuqinun, bukan kalimatnya wabil akhirati hum yu'minun. Nah gitu ya, Allah pilihkan kata, syuf, Allah pilihkan kata wabil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun, enggak yu'minun tapi yuqinun. Bedanya iman sama yakin apa? Kalau iman itu di hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Tapi kalau yakin itu bil ilm. Yakin itu bil ilmi. Yakin itu bil ilmi. Al yaqin yuqinun minal iqan. Al iqan wa huwal ilm. Iqan yakin yakinnya, iqan wal itqan, iqan wal itqan, terjemahan bahasa Indonesia tekun, ditekuni. Jadi belajar tentang alam akhirat itu harus bil yakin, harus ditekuni. Wabil akhirati hum yuqinun. Baik. Ulaika, ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, Allah Ta'ala, ayat yang kelima, ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Siapa mereka? Tadi loh, yang punya sifat-sifat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian wa yuqimunas shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kemudian wa ma unzila min qablika. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Kalau 6 sifat ini ada dalam diri seorang, ulaika, mereka itu yang punya 6 sifat ini, 6 tanda ulaika, mereka itu ala hudam mir rabbihim, mereka itu yang berada di atas hidayah Allah Ta'ala. Mereka itulah yang hidup berada di atas hidayah Allah. Mereka yang hidup berjalan di atas hidayah Allah itu yang punya sifat 6 ini. Yang berjalan atas petunjuk Allah, hidayah Allah, huda, hadyun adalah punya 6 sifat. Mir rabbihim, kemudian wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu humul muflihun, mereka itulah
al-muflihun, an-najuna wal faizun. Mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan dan keselamatan. Mereka meraih kemenangan dan keselamatan. An-najuna wal faizun, fazu bil jannah, mereka yang menang mendapatkan surga. Wan najun najau minan nar, dan mereka selamat dari api neraka. Ini 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah yang insya Allah kita semua sudah hafal. Alhamdulillah. Ayat pertama dari surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Monggo. Kira-kira kita masuk di 5 ayat ini, kira-kira doang. Kira-kira masuk enggak? Insya Allah, kok tenang, kok ragu. Insya Allah masuk, insya Allah, dan dalam proses. Amin Allahumma amin. Taib, lanjut ya. Lanjut nggih. Taib. Setelah ayat yang kelima, ayat ke-6, qauluhu ta'ala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat. Tadi 5 ayat tentang muflihun, orang-orang selamat. Al-muflihun, mereka al-muttaqun, ya. Orang muflihun, orang-orang yang menang dan selamat. Al-muttaqun, mereka orang-orang yang bertakwa. Ayat 1 sampai 5. Ayat 6 dan ayat 7 2 ayat saja. Tentang yang lain, tentang kafaru. 2 ayat berikutnya tentang innal ladzina kafaru. Ayat ke-6, qauluhu ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru. Al-kufr ay al-juhud, orang-orang yang mengingkari dan keras kepala. Kufur itu ingkar dan keras kepala. Bukan cuman ingkar saja. Kalau bahasa Arabnya angkara yungkiru ingkaran mungkir, itu mengingkari. Itu mengingkari. Tapi kalau kafar yakfuru itu jahada, mengingkari dan keras kepala. Bedanya dengan angkara yungkiru ingkar apa? Kalau ingkar itu misalnya saya mengingkari karena saya tidak tahu. Dia mengingkari, menolak karena tidak tahu. Tapi setelah dikasih tahu, ingkarnya hilang. Tapi kalau kufur itu al-juhud. Tidak tahu, dikasih tahu, ndablek. Itu kufur. Ndablek. Dikandani, itu kufur. Itu kufur. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar dan keras kepala. Juhud, jahadu. Berarti mereka tahu, tapi keras kepala. Angel temen kandananmu. Angel temen tuturanmu. Lah itu. Angel temen tuturanmu. Mereka tahu tapi ingkar, itu kafaru. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tahu, keras kepala dan mengingkari. Innal ladzina kafaru. Kenapa dengan mereka? Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minu. Sawa'un 'alaihim ay mutasawin ladaihim,
Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Sama saja untuk mereka. A'andzartahum khawwaftahum wa hadzartahum. A'andzartahum, apakah engkau memperingatkan mereka, mengecam mereka, menakuti mereka, mengultimatum mereka. A'andzartahum. A'andzartahum, apakah engkau wahai Nabi Muhammad memperingatkan mereka, mengultimatum mereka. A'andzartahum am lam tundirhum, ataupun engkau tidak memperingatkan mereka, la yu'minun, tetap saja mereka tidak beriman. Tetap saja mereka tidak beriman. Gitu ya. A'andzartahum, apakah engkau wahai Nabi Muhammad memperingatkan mereka, am lam tundirhu, ataupun engkau tidak memperingatkan mereka, la yu'minu, sama saja mereka tidak akan beriman. Dikandani pokok dikandani yo pancet, diseneni atau gak diseneni yo sami mawon. Hadhil ayat ke-6 ini nazalat fi aqwamin haqqat alaihimut kalimatus syaqawah fi sabiqi ilmillah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada suatu kaum, yang haqqat alaihimus syaqawah, yang haqqat alaihimus syaqawah artinya yang suratan takdirnya gitu ya, suratan takdirnya begitu. Apa bahasa Jawanya ya? Nasibnya jadi orang kafir. Nasibnya memang tercipta menjadi orang yang kufur. Nasibnya tidak diciptakan sebagai orang beriman. Ya Allah, memang begitu ya. Mau bilang apa? Kalau sudah Allah ciptakan begitu? Ya Allah, semoga dikasih hidayah dan iman selalu ya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dapat hidayah, dapat iman, tercipta jadi orang Islam, iman, ibadah. Alhamdulillah. Nah, ayat ke-6 itu ada memang Allah ciptakan begitu. Terciptakan untuk menjadi kufur. Diciptakan jadi Fir'aun istilah katanya. Suratan takdirnya hidup dicipta mulia, alhamdulillah. Diciptakan jadi Fir'aun rek. Waduh. Diciptakan jadi panglima perangnya Fir'aun, tenggelam di lautan. Tak begitu ya? Alhamdulillah. Tercipta gitu ya. Jadi kaum Sodom yang dihancurkan, kaumnya Nabi Lut yang dibanting, dihancurkan, dibinasakan dengan batu. Mau bilang apa? Alhamdulillah diciptakan sekarang. Jangan ngayal ya. Kenapa Allah ciptakan sekarang begini? Di zaman sekarang, zaman corona ruwet gini rek. Coba saya diciptakan di zaman Nabi Muhammad. Iya, kalau tercipta jadi Abu Bakar As-Siddiq, tercipta jadi Abu Jahal itu. Gitu ya. Ya kok ketepaan tercipta jadi Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah jadi sahabat. Ketepaan tercipta jadi Abu Jahal. Waduh, musuh bebuyutan. Iya, kalau diciptakan menjadi sahabat Umar bin Khattab, luar biasa gitu ya. Kok ketepaan diciptakan di zaman Nabi tapi jadi Abu Lahab, repot. Jadi yang
narimo ing pandu. Ngoten nah. Narimo ing alhamdulillah ya Allah zaman sekarang. Jadi umat Nabi Muhammad, Islam, iman, urip soro-soro titik ya alhamdulillah. Daripada diciptakan jadi korun. Diciptakan jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Aduh. Karena memang itu dari ayat ke-6 ini Allah menggambarkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, keras kepala, menolak, ingkar. Memang ada manusia yang Allah ciptakan begitu. Ingkar. Kebenaran tuh di depan mata. Yang hak itu di depan mata. Nabi dan Rasul itu di depan mata. Ayat-ayat Allah itu di depan mata. Kebenaran itu di depan mata. Ketok, ceto, welo-welo. Tapi tidak hidayah. Tidak masuk semua. Sawa'un alaihim. Sama aja buat mereka. A'andzartahum. Engkau memperingatkan mereka. Am lam tundirhum, ataupun engkau tidak peringatkan, la yu'minun, sama aja tidak bakal jadi orang-orang yang beriman. Ayat ke-6. Qauluhu ta'ala, ayat yang ke-7. Kok bisa begitu, Beb? Kok tetap aja tidak beriman? Kok sama saja? Kenapa, Beb? Qauluhu ta'ala, ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Kok bisa begitu, Beb? Kok la yu'minun, Beb? Kok la yu'minun? Dia bakal beriman, kok bisa? Dia khatamallah, Allah khatama, ai taba Allah. Khatamallah ala qulubihim, karena Allah sudah khatam, Allah sudah segel, Allah sudah tutup. Allah sudah khatama tuh kalau bahasa sekarang khatam itu ya segel. Khatamallah ala qulubihim, hati mereka Allah sudah segel. Taba Allah, taba itu inain muntabi, dicetak. Hati mereka tercetak untuk seperti itu. Khatamallah ala qulub, Allah segel hatinya, Allah cetak hatinya untuk begitu. Fala ta'i khairan wala tafhamu, hatinya itu sudah tidak bisa mendengar kebaikan dan tidak paham dengan kebaikan. Hatinya tidak mengenal dan tidak memahami kebaikan. Bukan akal pikirannya bodoh, bukan. Cerdas, pinter, terpelajar. Tapi hatinya yang tutup. Hati nuraninya sudah buta. Kemanusiaannya sudah mati. Bahasa modernnya gitu ya. Bahasa orang modern, hati nuraninya sudah nggak ada, hati nuraninya mati. Khatamallah ala qulubihim, Allah Ta'ala menutup, mensegel, mencetak, memplester, mengecor hatinya. Fala ta'i khairan wala tafhamuhu, maka tidak paham tentang kebaikan dan kebajikan, tidak ngerti tentang kemanusiaan. Khatamallah ala qulubihim, kemudian wa ala sam'ihim, Allah juga menyegel pendengaran mereka. Allah menutup pendengaran mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Bukan berarti tuli, bodek, enggak juga. Tapi maknawi. Tapi maknawi. Ai la yasma'una al-haqqa wa la yantafi'una bih. Telinganya tidak mendengar yang hak, kebenaran, dan tidak ada manfaatnya. Bukan berarti tuli dan budak, bukan. Dengar krungu normal. Tetapi mendengar pitutur dawuh-dawuh itu mlebu tangan metu kiwa gitu ya. Masuk kanan keluar
kiri. Ya krungu tapi tidak ada. Buat mereka tidak ada manfaatnya. Jur berkumat tidak. Hatinya sudah tersegel tertutup, telinganya juga tidak mendengar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absarihim ghishawah, dan pandangan mata mereka ada ghishawah. Ghishawah ay ghita'un fala yarawunal haqqa. Fala yarawunal haqqa, mata mereka sudah tidak bisa melihat kebenaran. Buta terhadap yang hak, buta terhadap kebenaran. Bukan berarti tunanetra, bukan tunanetra ini. Bukan berarti apa namanya? Katarak, bukan katarak, bukan tunanetra, enggak. Mata yang mampu melihat itu tidak mampu melihat kebenaran, tidak bisa melihat yang hak. Kalau sudah begitu bagaimana? Kalau sudah dikandani atau tidak dikandani pancet podo wae, hatinya, hati nuraninya sudah mati, telinganya juga tidak bisa mendengar yang hak dan tidak manfaat, matanya tertutup dari kebenaran, bagaimana? Berakhir dengan walahum adzabun azim, walahum adzabun azim, walahum, dan bagi mereka. Buat mereka itu loh yang kayak begitu. Buat mereka nanti fil akhirah, bukan di dunia. Nanti walahum, dan bagi mereka nanti fil akhirah azabun azim, azab yang sangat pedih. Azabun azim. Al-adzabu daim fil uqba, wal adzabu kullama ya'i al-insan wa yashqu alaihi. Azab itu segala apapun yang menyulitkan dan membuat manusia menderita. Buat mereka penderitaan yang begitu besar, begitu pedih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah kita pelajari 5 ayat pertama tentang al-muttaqin, 2 ayat berikutnya ayat ke-6 ke-7 gambaran tentang orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, yang berakhir dengan adzabun azim. Semoga kita semua diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan keselamatan, dihindarkan dan dijauhkan dari kekufuran, diselamatkan dari siksa api neraka dan azab yang pedih. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa akhir majlis. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun, waghfir ustur anta akramu man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.